Suster, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Deus Caritas Est. Allah adalah kasih. Dalam bacaan pertama tadi, kita mendengar bagaimana penulis kitab Kejadian menggambarkan persoalan kejahatan versus penyelenggaraan ilahi. Allah tidak pernah bosan mencintai manusia yang telah Dia ciptakan menurut gambarnya. Bahkan Ia masih rela mencari manusia. Di manakah engkau? Ketika Adam dan Hawa berdosa, Tuhan mencari mereka. Allah tidak pernah berhenti mencari dan membuka jalan bagi keselamatan manusia. Dalam sakramen-sakramen suci, kita mendapat kesempatan yang istimewa untuk mengalami kekudusan. Tuhan begitu baik memanggil kita kembali ke jalan yang benar. Kita mengalami apa yang dibuat Allah bagi kita melalui sakramen-sakramen suci. Kita menerima cura animae, pengudusan jiwa-jiwa kita. Melalui para imam, kita menerima cura animae. Melalui tangan rapuh seorang imam, umat menerima pengudusan, penyucian. Maka kalau saya tanya sekarang, siapa yang ingat hari permandian? Ada yang ingat? Ada? Yang kamu ingat itu hanya hari ulang tahun, supaya dapat hadiah dari Bapak Mama Ani. Pulang sebentar, periksa surat permandian. Karena hari itu adalah hari yang penting bagi kita, dilepaskan dari dosa pribadi, dari dosa pusaka, dosa yang benar, kita menjadi sah sebagai seorang Katolik. Tuhan begitu bermurah hati. Dan dalam sakramen tobat, melalui tangan imam memberi absolusi, melepaskan Anda dari dosa, Anda mengalami kasih Tuhan. Maka setelah mengaku orang bersuka cita, bergembira, maka buah dari sakramen tobat setelah Tuhan melalui imam menghapus dosa-dosamu, kita juga harus mengampuni orang lain supaya buah tobat itu ada. Kita menerima sakramen Roh Kudus, sakramen Krisma. Dalam Injil tadi dikatakan, dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa melawan Roh Kudus. Roh Kudus adalah sahabat kita yang paling agung. Roh Kudus adalah sahabat kita yang setia menemani kita. Maka ketika kita bangun pagi, kita menyadari kehadiran Roh Kudus secara fisik dalam nafas yang kita hirup. Kita bersyukur, Tuhan, saya masih hidup. Bukan langsung cek HP di mana ada daerah masuk yang selalu kita buat. Itu kan? Maka tolong ingat, bersuka cita, Tuhan terima kasih saya masih hidup. Nafas masih ada. Dan Roh Kudus adalah sahabat kita yang paling agung, yang paling setia menemani kita ketika kita tidak bisa berdoa.
Ketika kita tidak ada waktu berdoa, Roh Kudus berdoa bagi kita. Tetapi jangan over tanggung jawab kepada Roh Kudus. Roh Kudus berdoa saya tidur. Bukan. Ketika kita tidak bisa berdoa, Roh Kudus berdoa bagi kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Betapa dahsyatnya kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus membantu kita untuk membedakan roh jahat dan baik. Maka kejatuhan manusia dalam dosa, karena orang tidak bisa membedakan antara roh yang baik dan roh yang jahat. Kasih Tuhan mengalir bagi kita dalam sakramen minyak suci. Melalui sakramen minyak suci, orang-orang sakit disembuhkan, disucikan jiwanya, dipulihkan fisiknya. Maka sakramen minyak suci bukan untuk supaya cepat mati. Banyak orang ketika mendengar sesamanya sudah berminyak suci, kapan hampir. Yang biasa main judi katakan di sana kita mau buka tenda lagi. Sakramen minyak suci untuk menyembuhkan jiwa, memulihkan fisik, dan menghapus dosa-dosa. Kalau dia meninggal dalam keadaan suci, dalam keadaan rahmat, maka jangan lupa ketika ada keluarga kita yang sakit, kita lihat kondisinya, kita minta patut diberi yang suci. Saya pernah ke Surabaya diundang oleh satu keluarga beberapa tahun yang lalu. Saya kira buat apa? Untuk berkat rumah dan beri minyak suci. Karena dia mau operasi di Singapura. Ketika kami menjadi katedral Surabaya, ada katekese sebelum misa. Pas hari itu, minggu itu katekese tentang makna dari sakramen minyak suci. Sampai di rumah, saya beri minyak suci dan mereka ke Singapura. Dia katakan, pastor, saya mau operasi, jangan sampai saya mati dalam keadaan rahmat. Dan puji Tuhan, dia selamat dan sembuh sampai saya. Itulah makna kasih Allah, kerahiman Allah bagi kita yang tidak pernah habis. Kasih Allah itu nampak yang paling kita rayakan dalam Ekaristi Kudus. Setiap hari, setiap minggu kita merayakan Ekaristi Kudus. Apakah kita sungguh menghayati kehadiran Kristus dalam seluruh misa sejak kita masuk sampai kita pulang? Sikap-sikap liturgi harus kita perhatikan. Maka sepanjang Ekaristi Kudus, semua bagian misa kita mengalami rahmat, berkat, dan penyembuhan dari Tuhan. Teristimewa kita mengalami mujizat yang terbesar pada saat konsekrasi. Pada saat konsekrasi, melalui tangan rapuh seorang imam, mujizat terjadi di atas Allah. Hanya imam dalam bantuan Roh Kudus mengubah hostia menjadi tubuh Kristus dan anggur menjadi darah Kristus. Maka momen istimewa ini kita memandang kepada Yesus, ya Tuhanku dan Allahku, seperti pengakuan Thomas. Maka pada saat konsekrasi kita jangan tunduk, tetapi kita memandang. Itulah yang disebut oleh Paulus kedua. Ekaristi adalah kesempatan kita mengkontemplasikan wajah Yesus, melihat Yesus, meminta rahmat, minta berkat, minta mujizat kepada Tuhan Yesus, minta penyembuhan, minta rahmat. Bukan kita sembunyi atau tunduk, kita memandang, melihat. Jangan kita pilih. Itu orang yang ada setan, dia takut Yesus, tetapi dia minta kepada Yesus.
Inilah makna bagaimana kasih Allah begitu besar. Dan Rasul Paulus dalam bagian kedua tadi, dia mengingatkan bahwa penderitaan adalah cetusan kasih Allah yang menyelamatkan. Paulus sendiri merasakan gembira karena boleh ikut menderita bersama dengan Kristus. Dia kita baca dalam surat-surat Paulus, ada begitu banyak kisah tentang Paulus. Dia banyak kali disiksa, dianiaya, kapal karam, terombang-ambing di atas laut. Begitu banyak penderitaan yang dialami oleh Paulus. Dan terakhir dia dibunuh. Dia dipenggal kepalanya, dan kepalanya itu lenting 3 kali. 1, 2, 3. Lehernya dipotong tapi lenting 3 kali. Dan dari 3 kali lentingan itu muncul air. Kalau kamu ke Roma nanti sampai di tempat di mana Rasul Paulus dipenggal kepalanya. Di situ ada air, dan sekarang menjadi tempat siaran orang menimba air dari tempat di mana Paulus dibantai, dibunuh. Dan Paulus katakan, celakalah aku jika aku tidak mewartakan sabda Tuhan. Ada teks lain. Dan dia berbangga bahwa melalui penderitaan saya mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Maka Rasul Paulus menasihati kita pada hari ini, jangan melihat penderitaan sebagai siksaan, tetapi lihatlah penderitaan sebagai bagian dari pemulihan hati, pemulihan diri, pemulihan jiwa kita. Tetapi penderitaan yang macam mana? Tetapi kalau kita minum sopi lalu mabuk, itu sudah tidak masuk penderitaan Kristus. Itu kayak konyol. Tapi kita menderita karena kita dianiaya, diperlakukan tidak adil, disiksa karena Kristus membela kebenaran. Di situ ada makna. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, penginjil menarik perhatian kita dalam kisah yang dilakukan oleh Yesus. Penginjil melukiskan bahwa Yesus menunjukkan misinya yang paling utama, mewartakan sabda dan menyembuhkan. Setelah Yesus mewartakan sabda dari desa ke desa, dari kota ke kota, dia tutup dengan penyembuhan. Di situ Yesus menunjukkan bahwa dia lebih berkuasa dari setan, dari iblis. Yesus menunjukkan kehebatannya, maka dia mengatakan kepada mereka-mereka yang menantang dia dalam teks Injil tadi dengan mujizat-mujizat penyembuhan. Melalui mujizat penyembuhan, Yesus mau menunjukkan kuasanya, dan Yesus mau membuka mata para lawan-lawannya bahwa dia adalah Allah. Dia memiliki kuasa untuk menyembuhkan dan menghadir kuasa iblis. Dan di akhir teks tadi, Bapa nama Yesus datang. Dia bertanya, siapakah ibuku, siapakah saudara-saudara? Ibuku dan saudara-saudara itu adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam hidupnya. Firman Tuhan yang kita dengar bukan hanya kata-kata indah, tetapi ketika kita membaca kitab suci, kita bukan hanya akrab dengan kata-kata suci, tetapi kita lebih dalam akrab dengan Yesus sendiri. Maka kita dapat bisa itu, kita mendengar sabda Tuhan. Bukan imam baca sini, engkau baca kau buku di situ. Kalau baca itu di rumah. Hari Sabtu boleh baca kitab suci di rumah. Pada hari Minggu kita mendengar. Maka peran penting adalah lektor. Lektor harus membawakan firman Tuhan dengan meyakinkan. Dan dalam khotbah kita mendengar, menghayati dan menghidupi dalam hidup kita setiap hari. Maka saudara-saudari terkasih,
Deus caritas est. Allah adalah kasih. Kasih Tuhan mengalir kepada kita tiada batas dalam hidup kita, dalam seluruh perjuangan hidup kita. Maka jangan melupakan Tuhan dalam seluruh perencanaan hidupmu. Tuhan selalu berjalan bersama kita, tetapi mata kita tertutup seperti dua murid Emmaus. Yesus jalan bersama-sama mereka tidak lihat. Tetapi di ujung perjumpaan itu, ketika Yesus memecahkan roti, mata mereka terbuka. Hati mereka berkobar-kobar bersuka cita ketika dia menjelaskan seluruh firman Tuhan. Maka ketika kita mendengarkan bacaan suci, mendengarkan Homili 5, hati kita bersuka cita, bersorak-sorai. Disitulah sabda Tuhan menyembuhkan kita sendiri. Dan kita diajak untuk mencintai firman Tuhan, baca firman Tuhan. Bapa Suci dalam beberapa pesan sederhana dia katakan, ambil waktu 5-10 menit dalam satu hari, lepas televisi, lepas HP, lepas semua, berdoa, baca kitab suci, renungkan suka duka hidupmu, bersyukurlah atas berkat Tuhan, dan lihatlah celah-celah penderitaan mengapa itu terjadi. Tetapi Allah adalah kasih, tetap setia bagi kita sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra